Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ketemu lagi dengan Kak Rizal di sini. Kita sudah lama tidak bertemu di video pembelajaran. Kali ini Kak Rizal mau mengajak adik-adik semuanya belajar materi pelajaran tematik kelas 4, tema 8, subtema 3. Pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, seperti biasa, dipersilahkan untuk adik-adik berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, setelah selesai berdoa, marilah kita mulai belajarnya. Di sini kita masuk pada subtema 3. Aku bangga akan daerah tempat tinggalku. Adakah taman bermain yang asri di sekitar tempat tinggal kalian? Taman bermain di sekitar tempat tinggalmu akan menumbuhkan rasa bangga. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan merawatnya. Ini misalnya gambar contoh tempat bermain. Baik, kita masuk ke pembelajaran 1. Bacalah teks cerita angsa dan telur emas Aesop yang ada di buku siswa halaman 127 sampai 128. Selanjutnya, kerjakan tugas berikut ini. Nah, ini untuk tugasnya. Jelaskan yang menjadi inti dari bacaan angsa dan telur emas Aesop. 2. Siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita angsa dan telur emas Aesop? 3. Bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama dalam cerita tersebut? Nah, oleh karena itu sekarang kita baca teksnya ya. Angsa dan telur emas Aesop. Alkisah. Ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekadar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi, petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angan. Sekarang kita bahas pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan pertama, nah ini pertanyaan pertama,
jelaskan yang menjadi inti dari bacaan angsa dan telur emas Aesop. Mari kita jawab. Ya. Inti dari cerita tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsa tersebut dapat bertelur emas. Tuh ya. Nah, kemudian mohon maaf ini saya nulisnya belum komplit ya. Petani ingin agar si angsa ini menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dengan cara memotong angsa tersebut. Karena petani berpikir dengan memotong angsa dia bisa mendapatkan semua telur yang ada. Akan tetapi ternyata angsa itu setelah dipotong mati dan sudah tidak dapat menghasilkan telur emas lagi. Akhirnya petani pun menyesal. Baik, kita kembali ke soal yang kedua. Siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita angsa dan telur emas Aesop? Nah, tokoh utama dalam cerita adalah petani. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama dalam cerita tersebut? Kita jawab ya. Sikap yang dimiliki petani yaitu tamak dan tidak pernah merasa cukup. Padahal sang petani sudah diberikan telur emas setiap hari 1. Seharusnya petani itu bersyukur. Tapi karena petani itu tidak bersyukur dan menginginkan telur yang lebih banyak lagi tanpa berpikir panjang, angsa tersebut akhirnya dipotong. Padahal telur emas itu keluar dari angsa. Jika angsanya sudah dipotong berarti sudah tidak akan menghasilkan telur emas lagi. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Perhatikan gambar di atas. Pada subtema-subtema sebelumnya kalian telah mempelajari hubungan gaya dan gerak. Apakah gaya dan gerak benda penting bagi kehidupan kalian? Coba kalian renungkan dan beri alasan atas hasil renungan kalian. Kemudian tuliskan hasil renungan beserta alasannya. Contoh gambar di atas itu melambangkan hubungan antara gaya dan gerak. Di situ ada 2 anak perempuan sedang bermain sepeda, yang satu mengayuh sepeda dan yang satu mendorong. Nah, anak perempuan yang ada di sebelah kiri, sebentar ya Kak Riza lingkari aja ya. Ini memberikan gaya dorong. Karena sepeda ini diberi gaya dorong, maka sepeda ini akan bergerak maju ke depan. Nah, kemudian untuk anak perempuan yang di sebelah kanan ini, dia mengayuh sepedanya. Nah, kegiatan mengayuh ini menggunakan gaya otot yang bisa menjadikan sepeda dia menjadi bergerak. Tadi yang di sebelah kiri mendorong itu juga menggunakan gaya otot. Mengayuh sepeda juga menggunakan gaya otot. Oleh karena itu, di situ sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ternyata gaya dan gerak itu sangat erat hubungannya. Dengan memberikan gaya, kita bisa bergerak. Contohnya ini, sepeda yang diam setelah diberi gaya yaitu dengan cara dikayuh dan didorong, maka akan bergerak, bisa berpindah tempat. Pembelajaran kedua, ciri-ciri benda 3 dimensi. 1. Benda 3 dimensi mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. 2. Benda 3 dimensi dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. 3.
benda 3 dimensi memiliki volume. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh benda 3 dimensi. Ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 1. Benda kubistis. Benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, lemari, dan kulkas. 2. Benda silindris, yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, dan guci. Yang ketiga, benda bebas, yaitu benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda lain. Nah, sekarang kita amati pengamatan pertama. Seorang atlet olahraga panahan yang tengah membidik sasaran. Nah, ini ada seorang atlet olahraga panahan sedang membidik sasaran. Jelaskan hubungan antar gaya dan gerak dalam gambar tersebut. Nah, di situ anak memegang panah, ya. Seorang atlet memegang panah. Nah, dalam sebuah panah itu ada pegas. Nah, ketika anak panah kita hubungkan ke pegas dan kita tarik ke belakang seperti pada gambar ini, nah, maka tali pada panahan ini akan tertarik ke belakang atau bersifat pegas, mulur. Ketika anak panah kita tarik ke belakang dan sudah mengandung gaya pegas di situ dan kemudian anak panahnya kita lepaskan, maka anak panah ini akan bergerak ke depan menuju sasarannya. Nah, itu anak panah dapat bergerak karena kita berikan gaya pegas yang dapat mendorong anak panah bergerak ke depan. Itu contoh hubungan antar gaya dan gerak. Kemudian gambar kedua, paman sedang menimba air di sumur. Jelaskan hubungan antar gaya dan gerak pada gambar tersebut. Nah, coba adik-adik bisa jelaskan. Nah, di sini ada sebuah ember yang dihubungkan dengan tali dan melalui sebuah katrol atau pesawat sederhana bisa diceburkan ke sumur. Nah, dengan apa itu? Dengan gaya otot. Kita bisa menarik dan mengulur. Kita ulur dulu pengaitnya, yaitu tali ini digunakan untuk menali ini ember. Kemudian embernya kita masukkan ke dalam sumur yang berair. Nah, dari situ kita bisa mengambil air dengan memberikan tarikan. Nah, tarikan itu adalah gaya otot. Jadi gaya otot kita bisa menghasilkan manfaat. Contohnya pada gambar paman yang sedang menimba air di sumur ini, ketika kita berikan gaya otot, yaitu dengan menimba air, maka air akan sampai ke atas dan bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, ini untuk membuktikan adanya hubungan antar gaya dan gerak, praktekkan permainan ketapel. Ketapel itu menggunakan gaya apa? Nah, silakan dijawab. Baik, untuk yang pembelajaran 1-2 sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Boleh di-share jika video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.